Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan punya hal spesial. Hari ini saya langsung Andika Pranatajaya, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, akan membawakan podcast khusus 17 Agustus 2025 dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetap di acara Ngopi, ngobrol penuh informasi KPU Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini saya kedatangan dua orang narasumber, tamu luar biasa dari kalangan mahasiswa, teman-teman aktivis mahasiswa dari Universitas Sriwijaya. Kita sapa dulu, ada Fahru Rozi. Fahru Rozi, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum ya. Iya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Satu lagi Edi Chandra, betul. Gubernur Mahasiswa ya. Ya, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Ini kalau Fahru Rozi ini Ketua BEM apa Gubernur juga nyebutnya? Ketua BEM Bapak, soal memang nomenklaturnya sudah berubah. Oh, kalau divisi? Masih stay Gupma. Oh, Gubernur Gubernur Mahasiswa. Mahasiswa. Ini di satu universitas penyebutannya beda-beda, tapi fungsinya sama ya. Fungsinya sama. Baik, teman pemilih, apa yang akan kami bicarakan pada hari ini? Biasanya kan saya sering diajak diskusi, diajak bicara, kemudian dimintakan pendapatnya. Hari ini apa namanya? Kita akan coba ubah polanya. Hari ini kami ingin banyak mendengar dari teman-teman mahasiswa apa yang ada dalam gagasan pikiran teman-teman mahasiswa terkait dengan kemerdekaan kita, keindonesiaan kita hari ini, proses demokrasi kita hari ini. Tapi sebelum dimulai saya pengen tahu dulu. Saya akan mulainya dari Fahru Rozi dulu. Fahru Rozi bisa cerita nggak Fahru Rozi ini siapa? Biar orang semua juga tahu ya Fahru Rozi ini siapa, lahirnya kapan, kemudian sekarang udah semester berapa. Kita mulai dari situ dulu. Silakan. Oke, Mas Fahrul. Manggilnya Mas Fahrul atau apa ini? Fahrul Bapak. Fahrul, Ya, silakan. ya. Silakan Fahrul. Mungkin kalau dari latar belakang itu dari keluarga yang sederhana Bapak. Dari 6 saudara dan juga orang tua masih lengkap. Dan alhamdulillah lulus di Universitas Sriwijaya itu tahun 2022. Dan sekarang alhamdulillah juga diamanahkan menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa di Fakultas Hukum. Kalau asli itu dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan, Bapak. Oh, dari Solok Selatan. Ya. Jadi di sini ngekos. Ngekos, Bapak, di Nelayan. Oh, udah berapa tahun ini sekarang? 3 tahun ya? 3 tahun. Berarti tahun depan tamat dong? Insya Allah, Bapak. Atau dimaksimalkan 10 semester? 4 tahun maksimal. Oh, 4 tahun maksimal. Baik, kalau Edi Chandra? Oke, nah sebelumnya kenalin Pak, saya Edi Chandra, biasa dipanggil Chandra. Saya mahasiswa rantauan, saya asli domisili Jambi. Namun kalau misalkan Bapak ingin mengetahui kalau suku ya saya suku Minang dan Komering. Dan saya bukan di kota Jambinya, saya di ujung pesisir timur kota Jambi, yaitu kota Kuala Tungkal. Kuala Tungkal. Penyeberangan ke Batam. Penyeberangan ke Batam. Dari Jambinya berapa jam tuh kalau ke Kuala Tungkal? Sini Jambi ke Kuala Tungkal 3 jam. 3 jam. 3 jam. Jadi setiap libur pulang ya kalian berdua ini? Oh, beda Bapak. Kalau saya itu pulang sekali, paling cepat sekali 6 bulan. Paling lama itu 1 tahun biasanya Bapak. Itu pas lebaran. Tapi pulangnya sekarang udah naik pesawat ya, udah nggak naik bus lagi ya? Belum, masih. Oh, masih bus? Masih bus Bapak. Nunggunya di Timbangan? Masih, kalau busnya itu di KM 12 biasanya itu. KM 12. Travel dulu. Baik, teman-teman, kita tahu di bulan Agustus ini Indonesia akan memperingati lagi kemerdekaan yang ke-80. Tema tahun ini luar biasa soal kedaulatan rakyat. Jadi bagaimana kita berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Kita pengen tahu nih, menurut teman-teman, kita kemarin baru selesai pemilu 2024. Ini pemerintahan udah 1 tahun berjalan, gitu ya. Kita pengen tahu di hari kemerdekaan yang ke-80 ini, apa sih yang teman-teman rasakan setelah 80 tahun Indonesia merdeka ini? Kalau Fahru Rozi umurnya berapa? Sekarang 21 Bapak. 21, ini berarti udah kakeknya Fahru Rozi nih kalau 80 tahun ini. Nah, apa yang Rozi rasakan di 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini? Oke Bapak, mungkin kalau yang spesifiknya yang berhubungan dengan kami yang mahasiswa, tentu kami bahasnya tentang pendidikan ya Bapak ya. Boleh.
Kalau untuk pendidikan mungkin istilah negara kita itu belum merdeka sepenuhnya. Tapi kalau untuk urusan sosial dan ekonomi itu mungkin Indonesia sudah merdeka. Nah, itu juga yang menjadi kendala bagi mahasiswa sekarang. Baik secara pendidikan UKT yang tinggi, terus juga kemarin juga ada kebijakan Presiden Prabowo yang memang notabene itu efisiensi anggaran. Itu terkena dampak sama sekali. Memang terkena dampak mungkin dari segi yang pertama itu Bapak, yang kami rasakan sebagai mahasiswa, banyak yang kelas itu di Zoom meeting kan, dan juga penelitian-penelitian dosen kalau buat keluar kota dan sebagainya itu diminimkan Bapak untuk akses itu. Enggak, saya tertarik yang mahasiswanya dulu. Di Zoom meeting kan itu bukannya jauh lebih efektif, jadi mahasiswa nggak terlalu harus ke kampus, nggak keluar ongkos, misalnya. Itu gimana tuh? Nah, balik lagi, ini kan antara interaktif biasanya Bapak. Kalau Zoom meeting itu banyak, malah kalau bisa dibilang memang efisiensi, tapi nggak disarankan. Kenapa Bapak? Kalau ngelihat juga, sedangkan kita yang interaktif langsung aja masih kurang, apalagi sedang lewat Zoom. Ini kebijakan kampus atau memang jadi pola kuliah zaman sekarang ya? Itu terjadi kemungkinan di zaman corona, COVID. Sekarang kan kita udah nggak COVID lagi. Budaya itu dipertahankan, dan di zaman sekarang apalagi ada efisiensi anggaran, jadi hal-hal budaya-budaya yang kita online itu masih dipertahankan sampai sekarang. Itu kalau poin yang utamanya dulu Bapak. Dan itu kalau menurut saya pribadi nggak apa ya, nggak sesuai. Apalagi kita udah bayar UKT mahal nih maksudnya tuh, sesuai dengan yang awal tadi, kemerdekaan berpendidikan. UKT udah mahal, akses kelas nggak ada, kita di Zoom meetingan dan sebagainya. Kenapa nggak digratiskan aja kalau kayak gitu? Oke, itu satu. Yang kedua, yang dirasakan apa? Sebelum saya ke Edi Chandra nih. Kalau yang dirasakan ini dari Zoom meetingnya atau memang dari segi pendidikannya gitu Bapak? Enggak. Indonesia ini merdeka 80 tahun. Teman-teman menikmati kemerdekaan di usia 21 tahun ini. Indonesia udah merdeka 80 tahun nih. Nah, apa yang dirasakan gitu sekarang ini? Cukup mungkin sangat kecewa. Kalau dibilangnya itu oke, cara pribadi saya beasiswa. Tapi kalau melihat kawan-kawan yang banyak nggak kuliah dan sebagainya itu karena biaya perkuliahan, apalagi kalau dalam Undang-Undang nomor 31, mungkin bisa dikoreksi nanti kalau salah banyak Bapak. Undang-Undang nomor 31 tahun 1945 itu mengatur bahwasanya setiap warga negara itu berhak untuk menempuh pendidikan. Dan ayat 2, pemerintah wajib atau membayarkan biaya pendidikan itu, sedangkan itu tidak terimplementasikan. Itu yang sangat disayangkan itu. Saya membayangkan begini ya ke Mas Edi Chandra ya. Ini teman-teman mahasiswa sekarang jauh lebih enak loh dari mahasiswa 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu misalnya untuk ngakses buku sulit. Iya kan? Nggak ada buku-buku online. Untuk mengakses informasi sulit karena belum ada jejaring sosial, belum ada mesin pencarian. Betul. Mahasiswa sekarang jauh lebih mudah, benar nggak begitu? Nah, saya menganalogikan pemanfaatan teknologi itu Pak, itu seperti pisau. Pisau itu bisa membunuh dan bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Membunuh ketika kita pakai untuk kejahatan, dan menyelamatkan nyawa seseorang ketika dipakai oleh seorang dokter ketika membedah dalam proses operasi. Nah, namun yang ketika kita ingin membedakan fungsi dari penggunaan pisau ini, itu ada regulasi yang mengikat, sehingga kita bisa bijak menggunakannya, gitu kan. Nah, dalam pemanfaatan teknologi yang sekarang, regulasi itu belum kuat Pak. Regulasinya belum kuat, sehingga belum terciptanya sebuah habits bijak dalam penggunaannya. Contoh sederhana, misalnya penggunaan Zoom meeting dalam perkuliahan. Yang awalnya fungsi Zoom meeting ini karena diakibatkan COVID-19 yang menyebabkan kita nggak bisa tatap muka sehingga harus di-online kan, itu emang efisien Pak. Tapi ternyata di balik itu ada sebuah pola habits di mahasiswa yang mereka merasa makin males-malesan. Mereka bisa hadir tanpa harus mendengarkan, melihat, memahami, sehingga mereka cuma hadir secara substantif dan mereka habis itu ditinggal tidur. Nah, yang meninggalkan tidur siapa? Mahasiswanya. Jadi menurut saya Pak,
Emang benar tujuan awal. Berarti itu bukan efek Indonesia merdeka dong. Berarti itu efek dari mahasiswanya. Mahasiswanya mau belajar atau enggak kan gitu. Nah, itu tadi harus ada regulasi yang kuat dalam pemanfaatan teknologi yang baik ini. Nah, kita nggak bisa mentah-mentah mengimplementasikan sesuatu yang baru ya seperti teknologi yang Enggak, kayak Zoom maksud itu saya segala begini. macam. Ini mahasiswa sekarang ini kan jauh lebih mudah nih. Akses informasi jauh lebih terbuka. Betul. Akses transportasi jauh lebih mudah, ya kan? Akses komunikasi jauh lebih mudah. Betul. Mestinya itu lebih memudahkan mahasiswa sekarang di 80 tahun Indonesia merdeka ini kan. Betul. Nah, terus Iya. masalahnya di mana? Nah, gini Pak, permasalahan kemerdekaan dalam pendidikan itu kan banyak ya. Tadi sempat disinggung oleh Fahrul bahwasanya di sektor pendidikan kita belum sepenuhnya merdeka. Mm-mm. Misal, contoh sederhananya juga ada salah satu yang bisa saya ambil itu ketika ada teman-teman yang membayar UKT, mereka tidak bisa mendapatkan akses kelas secara langsung hingga online, hingga harus online kan. Nah, berdasarkan regulasi yang ada, pemanfaatan kelas online itu lebih kecil Pak persentasenya dibanding kita harus kuliah offline. Itu secara regulasi mengikat. Oke. Tapi fakta lapangannya kita dipaksakan untuk kuliah online, yang dimana itu lebih tidak efektif, efisien tapi tidak efektif. Oh, karena tidak tatap muka. Tidak tatap muka. Nah, ketika gini Pak, ketika kita ngobrol, mungkin Bapak sama anak Bapak, ketika ngobrol lewat telepon, maupun kita mau langsung, lebih enak mana Pak? Oke. Nah, analogi sederhana seperti itu. Oh, jadi teman-teman ngerasa belum merdeka karena ini jarang ketemu dosennya gitu. Iya. Paling simpelnya gitu kan, jarang ketemu dosennya. Oke. Terus apa lagi yang dirasakan di 80 tahun Indonesia merdeka? Itu pernah dikomunikasikan nggak sih dengan pihak kampus? Kalau itu dari Fakultas Hukum sendiri itu pernah dikomunikasikan. Tapi kan kalau di perkuliahan ini kan kita juga menyesuaikan dari jadwal-jadwal dosen yang ada. Kadang dosen itu yang meminta kita untuk secara online dan sebagainya. Itu kalau yang secara di lapangan yang ada. Terus juga Bapak mungkin terkait Zoom meeting itu terkait efektivitasnya itu apakah itu nanti efektif atau enggak? Oke, saya nggak akan masuk terlalu jauh karena itu policy ya, polisinya kampus. Tapi yang saya pengen tahu nih di perayaan 80 tahun kemerdekaan ini bagi teman-teman mahasiswa selain macam-macam tadi persoalan yang teman-teman masih rasakan, masa sih nggak ada yang luar biasa dari Republik ini hari ini gitu loh? Mungkin ada satu Apa itu? yang bisa membantah itu Pak. Mahasiswa yang nama mahasiswa itu kalau memang mereka mendapatkan pendidikan yang bagus dan itu memang udah merdeka, otomatis mereka nggak bingung lagi pas tamat kuliah itu mau kerja di mana. Sedangkan sekarang mahasiswa itu bisa di riset itu 80% ketika mereka tamat nggak tahu mau di mana. Kenapa? Kenapa? Itu salah satu juga kalau lihat mungkin ada faktor lapangan pekerjaan juga. Terus juga passion yang didapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari, apa yang dia harapkan. Terus kalau kita masuk lagi terkait mungkin ini juga berpengaruh dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Salah satunya itu mungkin mohon maaf lagi kita masuk ke janji 19 juta lapangan pekerjaan sebagai halnya itu tuh. Mungkin agak jauh itu ngelompatnya Bapak. Tapi kalau dilihat sekarang itu total pengangguran yang ada di Indonesia berdasarkan data mungkin bisa dikoreksi nanti kalau salah itu hampir 7 juta. Sedangkan yang lulus setiap tahun itu kurang lebih nyampai itu 100.000 mahasiswa. Jadi dari peran pemerintah pun nggak ada kelihatan maksudnya itu. Kami tamat udah mahal-mahal kuliah, udah mungkin dari 12 tahun SMA, terus masuk kuliah 4 tahun, pas tamat nggak tahu mau kerja di mana. Saya ingin dari pemerintah belum ada. Sebelum kita ke pemerintah, kita coba ngelihat dari kitanya ya. Maksud saya, misalnya nih Mas Chandra nih. Chandra ini kalau dulu kan waktu kita kecil kan sering ditanya cita-citanya apa. Nah kalau sekarang Chandra kira-kira kalau udah selesai ini mau apa? Kan itu pertanyaannya. Ini masalahnya udah banyak. Misalnya lapangan kerja agak sulit sekarang. Chandra kira-kira untuk kalau sudah tamat kuliah ini cari uangnya gimana sih caranya? Yang pasti usaha yang paling awal yang bakal saya usahakan itu ialah bekerja sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang. Itu kan langkah awal kita ya. Mungkin bagi kawan hukum mungkin dia pengen jadi seorang advokat atau dia ingin jadi seorang ya majelis hakim atau apapun itu ya. Bagi kami anak-anak FISIP
ya sesuai dengan disiplin ilmu kami. Misalkan saya sebagai anak AP administrasi publik mungkin bakal berkecimpung di sektor publik maupun di sektor private. Oke, bagi kawan-kawan yang hubungan internasional mungkin mereka bakal sebagai seorang diplomat muda dan apapun itu ya. Namun ketika kita ingin masukin dunia tersebut, emang benar Pak, adanya persaingan. Itu emang benar. Tapi balik lagi seperti yang dikatakan oleh Fahrul tadi, kuota untuk memasukin dunia pekerjaan tersebut itu persentasenya, perbandingannya itu jauh sekali Pak antara kuota yang bisa kita masukin dan kuota di mana lapangan pekerjaan itu yang terbuka. Yang lulus setiap tahun itu banyak. Iya. Jadi kadang kalau bisa dibilang juga Bapak ya, mohon maaf, pengangguran paling banyak berdasarkan data itu adalah lulusan Fakultas Hukum. Itu dari beberapa survei. Oke, saya ingin ngajaknya begini. Di 80 tahun Indonesia Merdeka ini, masalah teman-teman yang teman-teman lihat ini lapangan pekerjaan. Nah, sekarang kan lapangan pekerjaan itu ini katakanlah sulit ya kita mencari pekerjaan. Cuma kan kita harus tetap hidup. Nah, bagaimana kita tetap bisa berkarya? Ini kan teman-teman kan jadi aktivis mahasiswa ini kan dalam rangka untuk belajar bagaimana hidup ke depannya kan, mengorganisir diri kemudian belajar bagaimana hidup ke depannya. Nah, dengan semua problematika itu kira-kira nih biar yang dengar kita ini juga bisa tahu, nih teman-teman sedang menyiapkan apa untuk apa namanya keluar dari kemelut persoalan minimnya tenaga kerja, tapi hidup harus tetap jalan. Gitu kan? Kita nggak boleh berdiam diri. Apa yang harus dilakukan dalam situasi itu? Sedikit aja Bapak. Kalau terkait apa yang kita lakukan sendiri, mungkin salah satu, mungkin kami berdua ini salah satu orang yang beruntung. Mungkin dari kawan-kawan yang fakultas yang lain nggak mendapatkan porsi yang untuk ngobrol sekarang, bincang sekarang. Kenapa? Mungkin salah satu privilege yang kami dapat. Itulah salah satu langkah yang kami ambil. Salah satu adalah dengan cara mengambil privilege jadi ketua badan eksekutif mahasiswa dan juga representatif bagi kawan-kawan di fakultas. Gitu. Tapi dari total 1.500, kalau satu angkatan itu 500, kita hitung 3 angkatan, 1.500 cuma satu orang yang dapat privilege kayak gini. Nah, beda dengan yang lain. Yang lain apakah dapat privilege kayak gini dan sebagainya, itu kan kalau kita bilang enggak gitu. Terus juga ada tipikal mahasiswa ini yang memang mereka tuh menunggu. Hal yang menunggu itu gimana? Mereka tuh yang ikut alur aja kuliah itu gimana, pas tamat nanti bingung. Kalau ada juga siswa yang mahasiswa itu yang bisa dibilang aktif lomba dan sebagainya. Dan itu bisa dihitung persen Bapak. Dari 1.500 itu paling cuma 10 orang yang aktif seperti itu. Jadi kalau kita hitung-hitung ada 1.489 orang yang kebingungan setiap tahun untuk nyari lapangan pekerjaan. Tujuan mereka apa? Nah, dan itu juga kalau dilihat Bapak, ini ada dua persoalan yang dibawa. Mereka bingung untuk lapangan pekerjaan apa, dan yang kedua mereka bingung terkait biaya. Nah, sebenarnya saya tidak mempermasalahkan terkait lapangan pekerjaan, itu terkait privilege masing-masing. Tapi yang saya permasalahkan ini adalah biaya. Sedangkan seharusnya kalau memang Indonesia itu merdeka, mungkin agak nyenggol lagi Bapak sektor pemerintah. Pemerintah tuh lebih menjamin, mungkin mohon maaf lagi, banyak ini program-program yang nggak mendukung sama sekali untuk pendidikan. Salah satu mungkin ada beberapa program sekarang makan bergizi gratis. Lebih penting makan bergizi gratis atau mahasiswa yang dikasih kemudahan dalam menempuh pendidikan. Nah, itu. Nggak, maksud saya begini. Ini situasi negara kita saat ini begini seperti yang teman-teman rasakan. Nah, supaya keadaan kita bisa jauh lebih baik, kan ngerubah keadaannya kan harus teman-teman lakukan kan sejak sekarang nih. Sejak dari jadi aktivis mahasiswa nih, kira-kira dengan segala privilege yang dimiliki, langkah-langkah apa sih yang sekarang sedang dilakukan agar bisa meretas jalan menuju masa depan yang teman-teman maui gitu loh. Silakan. Siapa? Ya, silakan Mas Chandra. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya Pak ya. Bagaimana peran kami dan apa yang kami lakukan untuk mewujudkan mimpi indah ini, untuk mewujudkan 100% kemerdekaan bagi Indonesia, gitu kan. Mungkin langkah awal, sekecil-kecilnya langkah yang bisa kami ambil ya, selemah-lemahnya iman yang bisa kami lakukan, itu ialah dari saya pribadi, itu berani untuk menyatakan tidak
kepada sesuatu yang salah dan berani menyatakan benar kepada sesuatu yang benar. Contoh sederhana gini, ketika kita merasa resah terhadap sesuatu, ya udah sampaikan. Nah, dari perspektif untuk menyatakan resah ini mulai saya sebarkan kepada kawan-kawan, Pak. Agar memantik daya kritis mereka, agar memantik bagaimana kepekaan dan keberanian mereka untuk menyatakan kepada sesuatu yang memang tidak pada porsinya. Ketika ruang lingkup dari gelembung ini makin membesar, pasti bakal membuka jalan kepada step selanjutnya. Nah, ketika dimulai dari hal yang paling fundamentalis, mulai lanjut ke step kedua. Apa itu? Salah satu contohnya adalah ketika kami diundang ke sini, kami bisa ngobrol langsung, kami bisa menyampaikan kepada khalayak luas mengenai keresahan, mengenai kondisi yang terjadi. Kenapa? Biar agar terjadinya keterbukaan pikiran oleh seluruh sektor. Kenapa? Karena terjadinya proses komunikasi antar berbagai pihak. Kita saling diskusi, kita perang ide di sini, dan ketika kita perang ide itu diketahui oleh orang lain gitu. Nah, itu menurut saya peran yang paling dasar, yang paling bisa kami lakukan untuk mewujudkan mimpi indah yang kita inginkan bersama. Itu satu. Yang kedua apa? Yang kedua itu satu, berani mengatakan tidak untuk hal yang tidak disukai. Nah, yang kedua pasti kami kan ini kan posisinya sebagai orang representatif dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di fakultas kita. Nah, ketika kita diamanahkan jabatan yang seperti ini, ketika kita diberikan suatu tanggung jawab untuk mengemban posisi ini, itu pasti ada suatu tindakan ataupun langkah nih yang harus kita laksanakan dan berikan kepada teman-teman mahasiswa lainnya. Nah, dalam proses pembuatan bentuk dari tanggung jawab yang udah diberikan itu, ya kami pasti memberikan beberapa sebuah tindakan nyata yang bisa dirasakan kebermanfaatannya bersama, ya sebagai juga itu tuh bentuk bahwasanya inilah bentuk dari ruang lingkup negara yang kecil. Saya ingin kerucutkan lagi ya. Ini kan teman-teman tadi sudah bilang, oh ini kita ngeri nih, kita khawatir kalau udah lulus kita nggak tahu kemana, kita mau bekerja apa. Dan ini kan ternyata sudah teman-teman pikirkan ketika masih kuliah nih. Nah, ini kemudian ini pernah nggak sih didiskusikan di kampus misalnya supaya nanti kita semua selesai kuliah ini kita masih bisa tetap bekerja, atau kita nggak harus bekerja lah ya, kita bisa buat ide kreatif apa, menghasilkan uang apa, itu pernah dipikirkan nggak oleh teman-teman sekarang? Kalau kita ini agak bahas sisi mahasiswanya dikit. Mahasiswa itu suatu hal yang spesial. Ya, kenapa dibilang spesial? Ini mahasiswa ini nggak ada terikat apapun di belakang. Jadi mau masuk ke KPU, mau masuk ke kantor gubernur, mau ke audiensi ke DPR, itu mahasiswa itu bebas. Kalau seandainya mungkin kalau kami alumni mungkin ada kepentingan yang lainnya. Nah, itu dulu. Terus ketika pertanyaan tadi untuk melakukan tindakan ya, misalnya itu lebih tepatnya itu contoh. Mungkin agak menyambung juga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Chandra juga sebagai dari FISIP. Salah satu tindakan yang kami lakukan yang mungkin ini bisa seperti dilakukan oleh kawan-kawan yang lain di mahasiswa. Cuman hanya kami yang baru pertama melakukan ya mungkin di Sumsel. Kalau yang notabene-nya itu di Fakultas Hukum itu audiensi langsung dengan pimpinan-pimpinan yang ada di Sumsel seperti dengan gubernur. Contoh salah satu yang kami audiensikan mungkin contohnya itu menunjang pendidikan ke Indralaya terkait akses jalan mungkin diperbaiki, mungkin akses kereta api dan penerangan jalan dan sebagainya halnya. Terus satu lagi untuk kenyamanannya gimana, mungkin kemarin itu ada kabut asap dan sebagainya. Itu kan salah satu tindakan yang kami ambil untuk representatif dari mahasiswa tadi. Kalau untuk lapangan pekerjaan, masuk lagi ke lapangan pekerjaan sampai saat ini itu sering didiskusikan. Kira-kira gimana sih arah bagusnya pemerintah ini agar kita nanti pas taman nih aman, nggak bingung lagi nih nyari pekerjaan dan sebagainya. Itu sering Bapak, sering sampai kami ada bikin usaha dan sebagainya halnya, terus juga memperbaiki hubungan dengan alumni, mungkin alumni fakultas dan sebagainya halnya, dan juga mencari juga instansi-instansi yang memang membutuhkan passion mereka, itu sering dilakukan. Tapi itu nggak efektif kalau itu bukan peran langsung dari pemerintahnya Bapak. Sedangkan
peran dari pemerintahnya sangat minim untuk memperhatikan yang memang notabene orang tamat-tamat nih maksud saya. Malah nih yang kebanyakan oke lah, ada yang jadi, kalau yang fakultas hukum ada yang jadi lawyer dan sebagainya, itu kan tergantung Tapi pribadi. nggak semua lah ya. Tapi nggak semua. Malah ada yang tamat kuliah, ini balik lagi nih, muter-muter jadi Bapak ya. Tamat kuliah, bingung mau ngapain, kadang jurusan hukum, nanti ujung-ujungnya apa, jadi guru. Ada yang jadi ini guru honorer di swasta dan sebagainya. Kadang-kadang kuliahnya jurusan apa, bekerjanya Iya, apa, nggak nyambung begitu. nggak nyambung, jadi solusi dari pemerintah itu belum ada Bapak, sama sekali belum ada. Apakah nanti mungkin salah satunya ada pelatihan untuk yang memang seluruh mahasiswa fakultas hukum di contohnya Bapak, untuk tamatan ini ada pelatihan khusus untuk paralegal atau Sebentar. Kalau dia nggak nyambung dengan dunia kerjanya, pertanyaan saya sederhana nih. Ini mungkin teman-teman mahasiswa agak marah juga kalau saya nanya ini. Ini jangan-jangan mahasiswanya nggak capable, nggak punya kapasitas, atau memang ruang kerjaannya nggak ada? Karena kan kalau orangnya punya kapasitas kan dia pasti dipakai orang, kira-kira kan gitu kan? Oke, ini pertanyaan yang bagus nih Pak. Jujur ini bagus sekali. Apakah si mahasiswa yang tidak memiliki kapabilitas atau memang ruang lingkup mereka untuk memasukin dunia itu yang minim, gitu ya, yang nggak ada uluran tangan di pemerintah. Kita lihat sekarang isi-isi dari yang mereka yang sedang duduk di singgasananya itu, berapa banyak yang memang berdasarkan latar belakang pendidikan mereka di posisi itu. Bapak sekarang mungkin latar belakang pendidikan Bapak kan dari FISIP ya, sesuai nih sebagai seorang ketua KPU. Tapi kita lihat mereka-mereka yang sedang duduk di sana, yang mungkin dia di kementerian apa, tapi latar belakang pendidikannya itu apa. Menurut saya itu fine, tapi itu kalau bisa itu sesuai dengan disiplin ilmu mereka. Sehingga ketika mereka ingin membuat suatu aturan kebijakan itu berdasarkan pengetahuan yang mereka dapatkan dari paling dasar dan paling tinggi. Nah, bukankah semua itu bisa dipelajari ya? Kalau seandainya bisa dipelajari, bukan apa ya istilahnya itu, buat apa istilahnya, kalau bisa dibilang ini jurusan ekonomi nih tiba-tiba di mungkin kalau yang kata Chandra tadi ada kata singgasana sebagai kasih di badan legislasi dan sebagainya, itu nggak bisa maksud saya Bapak. Kalau bisa dibilang tuh nggak bisa dipelajari hanya ketika menjabat. Ini kan ada runtutan nih dari awal SD, SMP, SMA. Pola kita tuh disuruh belajar untuk seluruhnya otodidak, jadi nggak bisa menguasai secara seluruhnya. Mungkin ada yang fisika, mungkin digabung nanti dengan kimia dan sebagainya gitu. Kalau kita belajar dari pendidikan luar negeri, mereka tuh satu khusus contoh, kalau memang pintar di matematika, nanti pas kuliah nanti produknya matematika. Nah, pas mereka kerja produknya matematika. Kalau di kita enggak, ini yang kesalahan ini dari awal. Ini ada yang matematika, ada IPA, mungkin ada IPA, IPS dan sebagainya, itu dipelajari seluruhnya. Jadi nggak ada khusus. Mungkin bisa dibilang ini salah satu dasar kenapa mahasiswa itu bingung, passionnya nggak tahu di mana. Soalnya dari pendidikan kita dari dasar pun nggak dijelasin. Saya tertariknya kalau passion itu kan apa yang kita sukai ya, apa yang kita senangi ya. Kemudian ya masa sih kita bisa nggak tahu passionnya kita sendiri? Lalu sukanya apa? Sejarah. Sejarah. Berarti kan walaupun ada fakultas sejarah, jurusan sejarah di FKIP sana, kan nggak harus jadi mahasiswa sejarah kan, belajar sejarah. Lah iya kan. Makanya untuk jadi anggota DPR nggak harus fakultas hukum atau fakultas fisip kan. Nah, itu beda lagi Pak. Kira-kira kan gitu. Ketika kita membahas sistem meritokrasi ya, itu kan hal yang paling mendasar ketika kita ingin mendudukin suatu posisi yang penting, yang dimana kita itu sebagai orang yang bertanggung jawab nih terhadap orang banyak, ya kita perlu mendalamin ilmu dan disiplin ilmu yang mendalam gitu, sehingga kita bisa memberi kebermanfaatan yang lebih baik lagi, karena memang ditunjang oleh ilmu dasar yang dimulai dari tahap paling sederhana sampai ke yang tertinggi gitu. Jadi kalau misalkan kita cuma belajarnya dalam setahun 2 tahun, itu nggak cukup Pak. Mungkin ada sedikit tambahan ini lagi. Kalau memang passion itu bisa dibelajar otodidak dan sebagainya, mungkin ada beberapa, mungkin ilmu sosial dan sebagainya. Tapi ilmu yang memang sifatnya itu, contoh mungkin Bapak kayak
mungkin ini jarang terjadi ya. Ya. Kedokteran mungkin mereka Oke. tiba-tiba dari hukum ke kedokteran kan agak aneh. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, Begitu juga kalau kita belajarnya ilmu ekonomi mungkin ke hukum itu nggak mungkin Iya. juga, Pak. Nggak maksimal, tapi ada tapi nggak maksimal. Nah, Oke. potensi inilah yang kita manfaatkan seharusnya itu. Orang yang punya kapabilitas di bidang itu, itulah yang harus diberdayakan. Tapi kalau Iya. yang kita lihat sekarang realitanya nggak banyak yang memang orang-orang nggak sesuai dengan passion. Itu juga jadi kendala. Ada pertama bingung nyari pekerjaan di mana, dan yang kedua ketika mereka sudah kerja nggak sesuai dengan passion yang ada, itu bikin produk-produk yang kalau bisa dibilang produk itu apa, mungkin bisa kebijakan, bisa tindakan yang diambil, apalagi yang orang-orang yang kerja di sektor publik ya Iya. biasanya itu biasanya yang bisa bikin apa ya, kalau bisa dibilang tuh nggak adanya kajian riset dan sebagainya, nanti hadirlah. Nah, kalau begitu saya ingin kembalikan lagi ke bagaimana kita memaknai kemerdekaan ini. Teman-teman udah tahu betul nih problematika bangsa hari ini itu seperti apa. Ada berarti kan dari yang kita 5 menit ke belakang kita bicarakan tuh kan ada problem di orangnya karena dia nggak tahu passionnya apa. Kemudian soal kapabilitas tadi yang kita bicarakan. Baru soal kesempatan, lahan pekerjaannya. Nah, 3 persoalan besar ini, kalau bagi teman-teman mahasiswa sekarang, ngurainya bagaimana? Kalau bicaranya ini peran pemerintah, sejak Republik ini merdeka, peran pemerintah kan selalu ada. Terlepas dari dia bentuk dan berbagai kebijakan di masing-masing pemerintahan ya. Kalau kita bicara pengangguran juga sejak zaman Orde Baru, Ada. reformasi sampai sekarang juga tetap jadi persoalan pengangguran itu. Bukan cuma di Indonesia, di banyak negara sekarang soal pengangguran juga banyak. Nah, pertanyaannya agar kita ini bisa jadi Indonesia Emas 2045 yang sisa waktunya ini kalau sekarang tinggal 20 tahun lagi, ini apa yang harus dilakukan anak-anak muda mahasiswa sekarang ini? Itu pertanyaannya. Oke. Siapa duluan? Kalau dari ini, kalau yang dilakukan oleh anak-anak muda sekarang, Bapak, kita fokusnya itu dulu, Bapak. Saya itu fokusnya dulu. Ini sedikit belajar dari negara lain ya, contohnya ya. Dulu di tahun 60-an itu Korea Selatan itu mereka pemerintahnya itu fokus ke sumber daya manusia. Oke. Apapun itu baik didukung dan sebagainya, pendidikan gratis sebagainya tuh. Jadi pas sama-sama krisis tahun 98, Indonesia itu memperbaiki ekonomi dan sebagainya, dan Korea Selatan itu fokus ke pendidikan. Dan Oke. nyatanya apa? Sekarang sumber daya mereka tuh terpakai seluruhnya, sumber daya yang berkualitas, menghasilkan hasil yang berkualitas sehingga menjadi negara maju. Sedangkan Indonesia dari tahun 60 sampai habisnya Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan juga Krisis Moneter tahun 98, minjam ke IMF, sampai sekarang nggak ada perubahan, walaupun udah supremasi sipil dan sebagainya. Jadi apa yang jadi kendala awal itu adalah kebijakannya itu, Bapak. Kebijakan bahwasanya pemerintah tuh nggak nyupport untuk full pendidikan. Oke, izin masuk ya. Iya. Pak Fahro. Jadi gini Pak, saya sepakat bahwasanya kualitas individu itu salah satu faktor yang penting untuk penunjang SDM yang baik bagi Indonesia mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oke. Tapi bayangkan Pak, misal nih kita memiliki banyaknya kualitas individu yang baik, namun tidak ditunjang dan tidak disupport oleh sistem yang baik, ya SDM ini bakal terbengkalai. Mereka bakal kabur ke beberapa negara mungkin, atau mereka bakal kapabilitas mereka makin menurun karena itu tadi sistemnya itu nggak menyupport mereka secara maksimal. Oke. Nah, jadi dari beberapa persepsi kami itu sepakat berpendapat bahwasanya sistem itulah sebagai salah satu penunjang utama keberhasilan. Walaupun untuk faktor kualitas individu itu penting, tapi yang terpenting itu sistemnya, yang memanagenya, yang mengaturnya, sehingga mereka itu nggak akan kabur atau lepas dari apa yang kita harapkan. Contohnya tadi kayak Kak Fahrul ngomongin kan, kayak Korea Selatan dan sebagainya. Ya kita contoh Jepang juga deh, habis dibombardir Hiroshima dan Nagasaki, yang mereka utamakan apa? Pendidikan, gurunya, kemudian manajemen dan tata kelola pengelolaannya. Nah itu nih
Jadi dari yang paling yang dasar yang dulu. bisa dibilang tuh nanti dulu yang lain, fokus Iya. dulu pendidikan gitu, kita perbaiki dulu SDM-nya gitu. SDM orang bagus, seluruhnya menghasilkan produk yang bagus. Ini pertanyaan satu lagi, apakah ada kampus di Indonesia itu yang top 100 istilahnya itu, kalau bisa bilang UI dan sebagainya udah bagus, oke, di Nggak Pulau ada. Jawa, tapi nggak ada maksudnya tuh. Iya aja bahkan cuman masuk top 300. Itu kan udah jauh ketertinggalan kita. Padahal tahun, kalau ini masih bahas pendidikan juga bang, tahun 60, mohon maaf mungkin 60 atau 70, ini agak kaput gitu. Itu Malaysia impor guru dari Indonesia. Betul. Ya. Tapi sekarang nyatanya kebalik, itu kan udah kelihatan ketimpangnya bahwasanya Indonesia tuh mundur di bidang apa Pendidikan. ya? Pendidikan. Kalau mungkin mungkin ini agak kecewaan sedikit bapak, kemarin juga sempat ke Jakarta untuk magang di sana, lihat ini ibu kota loh, tapi Yeah. kok banyak ya orang-orang yang nggak sekolah gitu. Padahal di ibu kota ini aksesnya paling dekat ke pemerintah. Ini kalau bisa dibilang istana dekat di sana dan sebagainya, instansi-instansi banyak di sana. Tapi kok banyak orang yang pengangguran di sana, kan itu hal yang Iya. nggak pernah Oke, selesai. itu kita masih ngurai masalah kalau kayak gitu loh. Nah sekarang ini kalau di sana semester berapa? 7. Semester 7, berarti 3 semester lagi ya harus selesai. Insya Allah tahun depan. Oh, tahun depan selesai ya, 2 semester lagi lah ya. Nah, 1 semester lagi udah mau skripsi nih berarti. Nah, kan ini kan harus siap-siap take off nih. Betul. Melepas status mahasiswa nih kan. Betul. Nah, maksud saya ini kan kita udah dapat gambaran nih, ini problemnya luar biasa. Menurut teman-teman ya, problemnya luar biasa. Nah, untuk biar begitu selesai jadi mahasiswa, nih melakukan apa? Yang sedang disiapkan sekarang apa? Susahnya sederhana itu loh. Sekarang yang sedang disiapkan apa? Kan kalau kita mau ngubah sistem-sistem ini kan lama waktunya ya, nggak selesai dalam 1 tahun. Ini pemerintah juga sedang berusaha untuk memperbaiki semua, katakanlah begitu, informasi yang kita terima begitu. Nah sekarang untuk biar teman-teman ini biar selesai dari kampus tapi langsung bisa tetap hidup gitu ya, tetap beraktivitas ya, memperoleh penghasilan ya, bukan pekerjaan saya mikirnya ya. Iya. Dapat penghasilan itu gimana caranya? Biar teman-teman mahasiswa juga yang lain Yang lain yang juga tahu, ya. ikuti acara ini, yang mendengarkannya juga bisa tahu, oh teman-teman ini ternyata dengan sekian banyak masalah yang menurut teman-teman tadi sampaikan nih di Republik ini, tetap ada jalan gitu loh, kita Oke. untuk bisa bertahan. Kalau saya pribadi Pak, ya seperti yang udah saya singgung di awal tadi sedikit. Yang pertama, langkah awalnya itu ya saya mempersiapkan diri sebaik mungkin sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pelajari sekarang. Oke. Itu yang pertama. Karena yang pasti yang kita utamain ya sesuai dengan apa yang kita tempuh nih. Iya. Itu bentuk tanggung jawab kita, Mm-mm. responsibilitas kita terhadap yang udah kita pelajari. Dan yang kedua, saya bakal berfokus kepada hobi saya, hobi dan minat kita. Karena kita nggak tahu ketika kita ingin bekerja sesuai disiplin ilmu kita, tidak disupport oleh sistem, ya udah kita cari plan B, plan C, opsi alternatif yang baik sehingga biar kita bisa tetap hidup gitu kan. Jadi itu langkah dari saya pribadi. Saya berfokus di ilmu yang saya tempuh sekarang, dan yang kedua saya mengembangkan minat dan bakat saya. Itu. Kalau Farul berarti gimana? Berani keluar dari zona nyaman, perbanyak relasi, banyak kenalan dengan orang-orang, Oke. interaktif mungkin salah satunya. Terus kalau yang paling harus itu adalah janji 19 juta pekerjaan itu harus terrealisasi, biar nanti pas saya tamat aman dong Pak, kalau istilahnya itu kalau mungkin tambahan dari Kan ada filosofinya itu, kita jangan menggantungkan diri sama orang lain dulu ya, tapi bergantung pada tangan kaki kita sendiri dulu. Nah, maksud saya gini, ini kan anak-anak milenial zaman sekarang ini kan Gen Z, Pak. Gen Z. Iya, Gen Z Saya sekarang Gen Z. ini kan disebut, aduh ini kok lemah sekali gitu ya. Ini persoalan apa kok tiba-tiba nyalahin orang lain. Oh, ini menarik, ini Tapi menarik. nggak pernah mau berusaha Ini sendiri menarik, ini menarik, gitu ini ya. menarik. Kan ini yang harus kita tanya juga Oke, gitu ya oke. ke anak-anak muda nih. Kok ya kondisi bangsa kita begini, terus apa yang bisa dilakukan gitu, bukan cuman mengeluh kan, kira-kira gitu. Nah, berusahanya apa? Nah, kira-kira teman-teman, menurut teman-teman gimana? Oke, ini pertama saya mengupas tadi yang sisi keluhan ya. Iya. Atau beberapa stigma yang menempel pada Gen Z, kenapa mereka ini lemah, selalu merasa kurang puas. Iya, gimana tuh? Ini gini, menarik nih Pak.
Kita lihat di dua generasi sebelum Gen Z, milenial dan Gen X ya. Ada Gen apa sih? Gen Y, Gen X atau Gen Y gitu? Gen X ya. Kalau saya ikut generasi kalian aja lah. Gimana? Nah, di beberapa habits yang terjadi di beberapa generasi itu ketika atasannya ngomong A, bawah nurut. Sistem feodalisme itu masih kuat. Kalau di Gen Z, Tapi di Gen Z ini generasi pembangkang, Pak. Oke. Bisa dibilang sederhana generasi pembangkang. Ketika mereka merasa aku harus pulang jam 4. Ya udah, mereka pulang jam 4. Mereka nggak harus pulang jam 5 segala macam sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi kalau di generasi milenial kan, aku mau pulang, kalau bos aku belum pulang, aku belum mau pulang. Nah, kebiasaan ini itu yang membuat stigma dari generasi-generasi lama pada Gen Z ini generasi pembangkang gitu. Nah, kemudian menanggapi dari yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwasanya ini yang masalahnya apa sih gitu kan? Apakah si individunya ini atau... yang sering saya sampaikan ke kawan-kawan. Apa itu? Sering nanya ke kawan-kawan. Ada 3 kategori kalau kamu pengen hebat gitu kan. Yang pertama baca buku, yang kedua podcast, yang ketiga minimal 1 berita dalam 1 hari. Oke. Itu udah dilakukan. Kalau oleh saya banyak pribadi teman-teman mungkin mahasiswa kalau sekarang. tidak maksimal dalam baca buku bisa dilaksanakan yang kedua, podcast. Kalau seandainya emang nggak maksimal di podcast, saya bisa lihat berita. Itu kan banyak media sosial, TikTok dan sebagainya. Tapi mayoritas dengan adanya teknologi tadi ya, kalau bisa dikeluhkan gitu ya, mereka lebih fokusnya kayak nonton yang hal-hal kayak nggak ada manfaat nyatanya ke pribadi. Itu jadi kendala juga. Nah, mungkin dari kami juga solusi yang kami hadirkan kalau di kampus, apalagi dari BEM ya, itu sering adakan kajian. Kajian apa nih hari ini? Contoh kalau 17 Agustus kami bahas tentang kemerdekaan. Kalau terkait Hari Pancasila kami bahas terkait Pancasila. Gitu. Gimana sih perbedaan dulu dengan sekarang? Itu hal yang untuk solusi seperti itu. Menyadarkan juga kawan-kawan. Sekecil-kecilnya usaha yang kami lakukan sebagai mahasiswa itu Pak ya, mengajak mahasiswa lain itu untuk meningkatkan kepekaan dan minat literasi mereka. Oke. Saya ingin lebih tajamkan lagi nih biar kita nggak kemana-mana karena konteksnya ini kemerdekaan. Ya. Tadi kita sudah bicara, teman-teman bilang sistemnya masih tetap harus diperbaiki, sistem pendidikan diperbaiki, sistem di kampus masih harus ada yang perlu dikoreksi gitu ya. Tapi boleh dong kita juga minta teman-teman ini apresiasi. Sudah melihat Indonesia ini sekarang sudah jauh lebih baik. Tadi yang saya bilang transportasi jauh lebih mudah, komunikasi jauh lebih mudah, teman-teman ngakses apa aja jauh lebih mudah. Nah maksud saya kita masih punya harapan besar loh dengan teman-teman mahasiswa ini untuk menggunakan semua akses yang sangat mudah ini menjadi bahan untuk mempersiapkan diri di masa depan gitu loh. Nah, pertanyaan simpelnya, sudah siap nggak teman-teman mahasiswa dengan itu gitu loh, sekarang ini untuk menuju Indonesia yang jauh lebih baik, Indonesia emas 2045, sudah siap nggak dengan itu semua? Oke. Aja dulu mungkin bacain aja. Untuk mempersiapkan menuju Indonesia emas 2045 itu kan yang pertama itu ya kita pribadinya harus siap. Karena ketika kita mengetahui bahwasanya banyak sekali tantangan yang mengintai dari luar, ya kita harus mentamaikan diri terlebih dahulu. Dan untuk mewujudkan Indonesia emas 2045 juga nggak bisa diperoleh dari satu sektor aja gitu, diperoleh oleh satu buah variabel aja. Banyak variabel yang saling bergandengan tangan dan mewujudkan Indonesia emas 2045. Ketika individunya udah siap, ya sistemnya juga harus siap. Pemerintahnya harus siap memberikan uluran tangan, ibu bapaknya juga harus siap memberikan support kepada anaknya. Ya seluruh variabel-variabel ini harus bergandengan tangan Pak. Kalau kita cuman berharap ke satu variabel itu nggak akan terwujud, itu mimpi utopis aja gitu. Supaya jadi kenyataan gimana caranya? Gimana ya? Mungkin sebenarnya pengen fokus ya Bapak. Fokusnya itu ya karir diri sendiri dan sebagainya. Mungkin ada sisi kepedulian juga bahwasanya kan kalau anak hukum itu tiap hari kadang melihat beban rohani kalau kami nyebutnya ada berita-berita yang bikin kami itu seolah berita ini loh tambang dan sebagainya loh gitu. Terus juga ada berita kriminal sebagai halnya loh itu tuh. Seolah-olah untuk mencapai Indonesia emas itu nggak bakalan tercapai di tahun 2045. Kenapa?
nggak difokuskan, maksudnya nggak. Ini kalian nggak takut dicap orang nih kok kalian pesimis gitu loh, sementara orang optimis semua gitu loh. Nah, satu lagi dulu Bapak ya. Jadi kalau bisa dibilang Jangan sampai dibilang generasi pesimis kan gitu. kayak kalau bisa dibilang tuh bukan pengennya pesimis ya, tapi kalau dilihat sekarang itu kenapa sih gitu kebijakan, kalau ini udah kebijakan terus dari tadi nih dibahasnya masalah itu yang diambil itu nggak difokusin dulu nih, contoh nih kayak pendidikan dulu aja deh, maksudnya itu kita perbaiki SDM-nya dulu. Mungkin apa yang Bapak sampaikan tadi gimana sih cara kita yang buat Indonesia Emas itu, yang dari saya pribadi itu menyatakan kayak hal-hal yang lain nanti dulu deh pemerintah nih, maksudnya gitu. Maksud saya pribadi itu kayak lebih contoh nih biaya ini. Saya bantu kerucutkan aja. Dengan situasi semua sekarang ini, Pak Alur Razi ini akan melakukan apa dalam beberapa tahun ke depan sehingga bisa siap ketika sudah selesai dari bangku kuliah. Apa? Kalau yang bisa dibilang relasi sih Bapak, relasi diperbanyak. Ini kan ada yang udah ini nih, relasi perbanyak relasi ya. Satu, terus yang kedua fokusin ke passion. Kalau saya fokus passion. Sekarang kayaknya passion itu lebih tepatnya itu kalau di pengacara juga itu. Berarti kan fokus di relasi, lawyer, fokus di relasi, dua passionnya. Yang terakhir itu dulu ya kayaknya Bapak. Dua hal penting. Kalau Pak Rozi apa? Chandra. Chandra apa? Tadi kan sempat saya bahas di awal ya. Yang pertama saya berfokus dengan disiplin yang saya terapkan sekarang, yang saya pelajari. Yang kedua dengan minat dan bakat saya. Sebagai opsi alternatif apabila saya tidak bisa berkecimpung dalam dunia pekerjaan sesuai disiplin ilmu saya. Tapi saya berharap harapan saya besar di yang pertama. Biar bisa memberikan kebermanfaatan. Terakhir, saya bukan nggak ingin soal kebijakan, karena kebijakan itu temanya akan beda kalau kita mau bicarakan. Yang terakhir nih sebelum kita close, ini banyak tadi sudah kita sampaikan ya, soal gagasan pendidikan, sistem harus ada perbaikan. Nah, yang terakhir ingin saya tanya ke teman-teman agar kita semua masih tetap bisa optimis. Saya nggak akan lari kemana-mana. Agar kita semua optimis, teman-teman mahasiswa juga bisa ngajak teman-teman yang lain juga optimis, nggak pesimis melihat masa depan ini. Kira-kira BEM di Unsri ini, BEM di Fakultas Hukum, FISIP ini akan melakukan apa sih buat teman-teman supaya nggak kejebak dengan situasi masa kini yang membuat kapasitas mahasiswa ini malah nggak ada kalau setelah lulus kuliah. Kan yang punya privilege seperti teman-teman tadi bilang kan cuma beberapa yang ikut BEM ini, ikut berorganisasi. Sementara teman-teman harus kita akui ya, yang main game di kampus juga banyak, kan gitu kan? Nah, dan ini kan masa yang harus disalahkan negara lagi, kan nggak gitu juga rasanya kan? Nah, terus apa yang bisa kita lakukan bareng-bareng? Terakhir deh dari Pak Razi dulu. Kalau yang sekarang tuh, yang pertama jangan malas untuk baca buku ya Bapak. Jangan malas untuk baca buku. Kapasitas ini nih, kapasitas kita tuh dilihat dari ketika kita tuh banyak membaca. Nah itu. Terus yang kedua mungkin kalau yang apa yang kami lakukan sekarang ini, mahasiswa nih kalau bisa dibilang spesial nih. Apa yang dirasa contohnya yang kami keluhkan ini ternyata ini salah dan sebagainya salah, itu kami sampaikan langsung ke pihak pimpinan yang berlangsung. Atau salah satu mekanisme demokrasi itu adalah penyampaian RDP, contohnya satu pendapat kita sampaikan karena ini loh, agar apa tujuan itu, agar tujuan yang kami anggap salah tadi dipertimbangkan lagi. Itu yang bisa. Kalau Chandra apa? Biar teman-teman mahasiswa lain ini enggak selalu pesimis ya, atau optimis dengan masa depan cerah yang kita impikan bersama ini. Itu ada beberapa hal yang kami lakukan, Pak. Pertama, kami meningkatkan minat literasi mereka, benar yang kayak Karul gitu ya. Kedua itu kami memberikan beberapa pewadahan terhadap mereka berekspresi, sehingga makin banyak nih terciptanya mahasiswa-mahasiswa yang bisa mengembangkan potensi diri mereka sesuai dengan bidang minat dan bakat dan ekspresinya masing-masing. Entah itu di bidang akademik, entah itu di bidang olahraga, entah itu di bidang seni, musik dan sebagainya. Sehingga kami juga membantu mereka untuk dilihat oleh orang lain bahwasanya dia memiliki potensi di bidang itu.
Oke, kalau gitu kita sama-sama yakin masa depan Indonesia ini masih ada dong. Masih. Bang. Masih ada. Masih ada. Harus diterapkan yang namanya check and balance antara Betul. masyarakat dengan pimpinan gitu. Oke. Saling mengawasi. Saling mengawasi. Kami Juga. kami nggak mengatakan bahwasanya hal yang mustahil. Oke. Mimpi itu pasti bakal terwujud, Pak. Tapi ya waktu yang menjawab. Terus gitu. juga satu lagi, kalau yang sekarang kebanyakan mungkin yang dikeluhkan mahasiswa itu adalah supremasi sipil itu udah berkurang, Pak. Jadi kebijakan-kebijakan itu tuh terkesan otoriter. Jadi seolah-olah ruang untuk berdiskusi ini kan ada ruang diskusi yang bagus yang seperti ini. Ini yang perlu dikembangkan lagi. Ini banyak dari instansi-instansi yang lain yang memang notabene-nya belum memberikan ruang itu. Baik. Ya, terima kasih. Memang kami ini sebenarnya KPU lagi ingin banyak mendengar sebenarnya apa yang ada dalam pikiran teman-teman apa yang dikeluh mahasiswa, kesahkan, apa yang diresahkan. karena apa namanya karena tema kita kemerdekaan ya, kami pengen dengar versi mahasiswa yang merdeka itu seperti apa sih. Oh, kita tahu versinya menurut teman-teman yang udah diuraikan tadi. Anyway, terima kasih banyak sudah datang ke kantor KPU, menyenangkan bisa diskusi dengan teman-teman sekalian. Yang masih punya semangat tinggi luar biasa, tetap dipertahankan. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi yang lain untuk membuat kita semua bisa jauh lebih baik. Betul. Indonesia jauh lebih baik, kemudian pendidikan kita jauh lebih baik, dan kapasitas personal setiap mahasiswa di Indonesia juga bisa jauh lebih baik. Karena nanti ke depan ya teman-teman ini akan menggantikan para senior-senior tadi yang dikritik tadi semua. Mudah-mudahan ketika menggantikan ya nggak ikut-ikutan sama senior-senior yang dikritik-kritik tadi. Kira-kira kan itu, gitu. itu sebenarnya sedikit sudah diuraikan juga di karya buku Selamat Tinggal Terelie, itu rilis tahun 2020. Oke. Baik, teman pemilih, saya kira itu beberapa poin pembicaraan saya dengan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Wijaya dan Gubernur Mahasiswa Fakultas Fisip. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ada poin-poin penting yang bisa teman-teman catat dan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Salam dari kami KPU Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sambil ngopi.